Halo adik-adik semuanya, berjumpa kembali dengan Om Agus. Nah, kali ini Om Agus akan bercerita tentang seekor kerbau yang cerdik. Loh, Om, kok kerbau cerdik, Om? Ya ini, tidak semua hewan kerbau itu bodoh. Jadi, di sini Om akan bercerita tentang seekor kerbau yang cerdik. Begini ceritanya. Di sebuah kampung yang indah, damai, dan tenang, hiduplah seorang petani yang bernama Pak Karjo. Pak Karjo ini memiliki seekor kerbau. Kerbaunya gemuk, sehat, kuat, dan yang penting dia rajin membantu Pak Karjo. Pak Karjo pun sungguh sayang sekali dengan kerbau ini. Saking sayangnya, Pak Karjo memberi nama kerbau ini Bejo. Halo Bejo, ayo kita pergi ke sawah. Kita membajak dan merawat sawahku lagi. Si Bejo begitu girangnya menyambut dengan semangat ajakan Pak Karjo. Kemudian tibalah mereka di sawah yang begitu luas. Si Bejo begitu giat membantu Pak Karjo membajak sawahnya sehingga semua tanah terbajak. Pak Karjo kemudian menanami tanaman yang bermanfaat. Biji-bijian, padi, singkong. Yang pasti Pak Karjo sangat bahagia sekali dan diringankan pekerjaannya sudah dibantu sama si Bejo. Suatu hari Pak Karjo begitu kasihan dengan si Bejo. Aduh, kayaknya si Bejo ini harus dicarikan teman biar pekerjaannya dia ringan, tidak sendirian lagi membajak sawahku. Dengan uang tabungannya, Pak Karjo akhirnya pergi ke pasar membeli seekor kerbau lagi. Tibalah di rumah, akhirnya kerbau ini dimasukkan di dalam kandang. Pak Karjo merawat mereka sama, semua disayangi, dikasih makan yang terbaik. Kemudian di pagi hari, Pak Karjo mengajak kedua kerbau ini ke ladangnya. Mereka membajak sawahnya. Tetapi tiba-tiba si Bejo ini tersengal-sengal dan akhirnya ambruk. Aduh, kenapa ini si Bejo? Kok tiba-tiba ngambruk begini? Nafasnya tersengal-sengal. Begitulah si Bejo bersuara kepada Pak Karjo. Aduh, mungkin si Bejo ini sudah kelelahan membantuku di sawah. Kalau begitu, aku bawa pulang saja semuanya. Akhirnya Pak Karjo tidak jadi menyelesaikan membajak sawahnya pada hari itu dan membawa kedua kerbau ini pulang. Dalam hati si Bejo, aduh, maafkan aku Pak Karjo. Badanku gak sehat, aku juga gak tahu kenapa. Tiba-tiba napasku berat. Begitulah gumaman si Bejo dalam hatinya. Pada malam harinya, Pak Karjo tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan, kenapa si Bejo ini? Apakah sudah waktunya aku melepaskan si Bejo ke hutan yang luas biar bisa
biar dia bisa menikmati hidupnya dengan bebas. Kemudian pada pagi hari Pak Karjo membulatkan tekadnya untuk mengantarkan si Bejo ke dalam hutan. Kemudian sampailah mereka di dalam hutan. Dengan berat hati Pak Karjo berkata, "Bejo, terima kasih ya sudah membantuku merawat sawahku hingga aku bisa mendapatkan hasil. Sekarang waktunya kamu untuk menikmati hidupmu dengan bebas. Kamu mau pergi kemana saja, terserah. Yang penting kamu bahagia." Begitulah Pak Karjo berkata pada si Bejo. Bejo pun dengan sedihnya cuman bisa menjawab, Dengan berat hati Pak Karjo meninggalkan si Bejo di dalam hutan. Dadah Bejo, sampai jumpa lagi. Kalau kamu rindu sama aku, setiap saat kamu boleh datang ke rumahku. Kamu hafal kan jalannya ke rumahku? Dalam hati si Bejo, sebenarnya aku tidak mau berpisah dengan Pak Karjo, tapi gimana lagi? Aku sudah tidak kuat membajak tanah dan aku ingin hidup bebas. Akhirnya Pak Karjo pulang, Bejo pun masuk ke dalam hutan. Aduh, ternyata hutan ini sungguh rindang sekali. Tanamannya banyak, udaranya sejuk. Aku bahagia sekali. Begitu kata si Bejo. Kemudian tak berapa lama si Bejo sampailah di pinggiran sungai yang jernih sekali airnya. Airnya jernih sekali. Aku haus. Aku mau minum. Kemudian si Bejo pergi ke tepian sungai dan meminum air dengan sepuas-puasnya. Wah, segar. Ini air pegunungan yang sungguh segar. Aduh, segar sekali. Aku suka di sini. Di situ banyak rumput yang hijau. Aku mau makan di sana. Kemudian si Bejo memakan rumput dengan sepuas-puasnya. Enak sekali. Di sini rumputnya segar-segar. Aku haus lagi, minum lagi. Kemudian si Bejo minum lagi. Setelah beberapa saat, si Bejo merasa kelelahan. Aduh, aku capek sekali. Aku mau tidur di mana ini? Di sana ada gua yang besar sekali. Aku ke sana. Aku mau istirahat. Kemudian si Bejo menuju ke gua yang luas sekali. Dia masuk. Halo. Apakah ada orang di sini? Kok orang? Apakah ada hewan di sini? Halo. Ternyata kosong. Ini keberuntunganku. Aku bisa punya rumah yang lebar. Aku mau tidur di sini. Kemudian si Bejo tidur dengan nyenyaknya. Petak, cuit. Sudah pagi ternyata. Aku mau minum lagi. Kemudian si Bejo minum air lagi. Luk. Sekarang pokoknya aku mau jalan-jalan ke tengah hutan.
Si Bejo tampak lugu di dalam hutan. Karena ya selama ini dia hidup dengan Pak Tani, Pak Karjo yang selalu memeliharanya. Dia berjalan ke hutan tanpa beban apapun, tidak takut apapun. Karena ya memang belum tahu kalau di hutan itu ada hewan lain selain dirinya. Saking asiknya dia mencari makan dan bermain-main di dalam hutan, dia tidak sadar bahwa ada seekor hewan yang sedang mengawasi dirinya. Hewan apa, adik-adik? Hewan itu adalah rubah. Ada hewan apa itu? Oh, kerbau. Kok dia berani sekali di sini berkeliaran sendiri tanpa teman-temannya. Aku kerjain. Kemudian si rubah mengendap-endap mengawasi si kerbau setiap saat. Hingga akhirnya mereka bertemu. Kerbau, kamu sama siapa? Halo kawan, aku sendiri di sini. Kamu siapa? Aku si rubah, raja hutan sini tahu. Oh, raja hutan. Masya. Engkau percaya? Kamu gak percaya sama aku? Gak percaya? Oh, seharusnya kamu itu hormat dan patuh denganku. Kenapa harus hormat dan patuh dengan kamu? Kita kan di sini hidup bebas. Kenapa harus hormat sama kamu? Kenapa harus takut? Enggak mau. Akhirnya si Bejo pergi begitu saja meninggalkan si rubah. Si rubah pun tampak marah, emosi. Oh, awas kamu ya. Nanti aku kerjain di sini. Pada malam hari ketika si Bejo istirahat tidur, dia mendengar suara kresek-kresek, teduk, teduk, teduk. Suara apa itu? Kemudian si Bejo melihat dari lubang batu yang ada di gua itu. Apa itu? Harimau? Aduh, jangan-jangan ini rumahnya harimau. Aduh, aku harus gimana nih? Aduh, aku nanti bisa dimakannya. Habislah aku yang gemuk ini. Tiba-tiba si kerbau menggigil ketakutan. Dia takut sekali. Aduh, aku nggak boleh takut. Aku nggak boleh. Aku harus bisa berpikir. Kemudian si kerbau mencari jalan keluar. Apa ya yang harus aku lakukan? Oh, begini saja. Aku tahu. Kemudian ketika si harimau mendekati gua itu, si kerbau bicara. Hei teman, kapan kita mencari makan lagi? Tenang saja, sebentar lagi dia akan datang. Kita tunggu yang punya rumah ini, kita makan. Wah, begitu ya? Iya, nanti kita makan. Tampak suara di dalam gua itu banyak. Ada 2, 3, 4 suara yang ngobrol di dalam gua untuk mengancam si harimau. Kemudian si harimau berhenti. Kok ada orang di dalam gua aku? Siapa itu? Mereka ngomong apa? Hei, itu si kok harimau malah berhenti? Tenang saja, kita tunggu. Nanti kalau dia masuk, kita makan dia. Kita makan rame-rame. Si harimau bilang, dia akan memakanku. Hewan apa itu? Aduh, tampaknya ada yang lebih besar dari aku. Aku harus berlari.
Akhirnya si harimau lari secepat kilat. Ciu! Si kerbau pun tertawa. Kamu kena tipu. Hehehe. Itulah kalau bisa berpikir jernih. Kita bisa memecahkan suatu masalah. Tidur lagi. Akhirnya si kerbau bisa tidur lagi dengan nyenyak. Pagi hari, si harimau sedang berada di dalam hutan. Aduh, aku harus nyari rumah di mana ini? Rumahku sudah dipakai hewan yang lebih hebat dari aku. Aduh, aku cari di mana? Padahal tempatnya kemarin itu sudah enak, luas dan hangat sekali. Aduh. Tiba-tiba si rubah datang pada dirinya. Hei, harimau, kenapa kamu di sini? Kok tidak di rumahmu saja? Kamu ini nggak tahu aja, asal ngomong. Tahu apa emangnya? Tadi malam aku mau pulang ke rumahku, ternyata di dalamnya ada hewan yang buas, yang besar ingin memakanku. Hah? Hewan apa itu? Setahu yang ada di rumahmu itu kerbau. Kamu jangan asal ngomong, kalau kerbau sudah aku makan tadi. Bentar. Aku itu mengamati rumahmu selama beberapa hari. Yang tinggal di sana itu hanya satu kerbau. Tahu nggak? Masa sih? Tadi malam dia mau makanku. Banyak kamu melihat. Ya mana kelihatan, wong gelap kok. Ya nggak kelihatan. Aku lari, takut dimakan. Kamu ini harimau. Ya udah, begini saja. Nanti aku antar kamu ke rumahmu. Kita tangkap si kerbau, kita makan rame-rame. Gimana? Boleh. Enggak. Nanti kamu mengerjain aku lagi. Loh, kok ngerjain gimana? Nanti kamu lari, aku dimakan. Kamu kan pingin menguasai hutan sini. Ya sudah, begini saja. Sekarang perutku diikat sama perutmu. Jadi siapa yang lari, itu adalah yang penakut. Gimana? Baik. Oke. Akhirnya si harimau dan si rubah datang ke gua itu. Pokoknya nanti kalau aku melihat si kerbau akan aku makan, aku habiskan. Aku. Ya kamu tak kasih sedikit, kamu kan cuman kecil. Oke. Kemudian di dalam gua si kerbau kaget. Kok harimau datang sama si rubah? Ini. Wow. Dia membawa teman si harimau rubah itu ternyata. Baiklah. Aku harus berpikir lagi. Kemudian si kerbau berpikir mencari jalan apa yang harus dilakukan. Aku sudah dapat ide. Tak berapa lama, si harimau dan si rubah mendekat ke mulut gua itu. Hei rubah, kenapa cuma membawa satu harimau? Aku kan kemarin minta 2. Kok kamu cuma membawa 1? Wah, apa? Itu kemarin si rubah berjanji kepadaku akan membawa 2 harimau untuk teman-temanku. Kenapa membawa 1 saja? Rubah, dasar kamu bohong, rubah. Kamu bohong denganku, rubah. Bohong apa? Itu, kamu akan memberikanku. Kamu akan memangsakanku kepada dia.
Oh, dasar rubah licik. Akhirnya si harimau pun ketakutan dan dia berlari kencang. Si rubah pun terseret. Aduh. Si harimau tidak berani lagi datang ke situ. Dia kemudian pergi menjauh dari gua itu. Si rubah pun akhirnya kepalanya sakit karena terseret si harimau yang lari tunggang langgang ketakutan. Harimau tidak berani datang lagi. Si kerbau pun hidup dalam gua dengan tenang. Sekarang aku tidak ada yang mengganggu lagi. Aku bisa hidup bahagia di sini. Itulah gunanya kalau kita berpikir dengan tenang, cerdas, dan jangan panik. Ingat ya adik-adik. Itulah sedikit cerita tentang si kerbau yang cerdik, adik-adik. Jadi, kita setiap menghadapi masalah, janganlah panik. Tenang, bukan santai, tapi tenang, dan kita pecahkan dengan kepala yang dingin. Sekian dari Om Agus. Jumpa lagi besok ya. Dadah.